nih ya. Kan sama-sama pakai jalan nih. Iya. Sama-sama pakai jalan. Gue dipajekin PKB-nya sekian-sekian. Sementara ini sama-sama pakai jalan, gak dipajekin. Kan yang dipajakin kendaraan bermotornya itu. Pajak tahunan sama-sama ada di pakai situ. jalan. Nah, gimana Sobat Cindo? Iritnya oke. Kalau misalnya geser situ, iritnya oke, dapat, ya kan? Ya. Terus tidak ada polusi udara. Betul. Ya kan? Tapi PR-nya apa tadi? Soal Waste dari baterai. ya, soal macet masih tetap Betul. sama sampah Limbah, baterainya, limbah baterainya. Itu yang perlu dipikirin ya. Betul. Mhm. Mas, emang tuh limbah baterai mau dijadiin monumen atau gimana kan saya nggak tahu ya. Mungkin ya siapa tahu jadi gedung-gedung gitu apa. Si aturan dari Pemprov DKI ini merupakan ini enggak apa namanya apa ya pukulan bukan pukulan ya tapi lebih ke diskriminasi nggak sih apa ketidakadilan buat para pemilik mobil BBM nggak sih? Yang ini gratis, ini kan bukan mereka kan pemilik mobil listrik kan bukan orang yang tidak mampu gitu kan. Sebenarnya mereka bayar pajak juga sebenarnya bisa gitu kan. Tapi dalam posisi sekarang ini dia dibebasin pajaknya, sementara yang BBM yang sebenarnya malah justru sebenarnya orang-orang pemilik mobil BBM ini sebenarnya tidak lebih kaya, tidak lebih mampu dari yang pemilik mobil listrik kan sebenarnya. Iya sih. Iya nggak? Karena mobil BBM itu juga ada yang sangat murah ya. Iya, yang apalagi yang kayak LCGC, kayak mobil-mobil lama gitu, Iya, mobil-mobil yang ya LCGC kan. Iya, iya. Nah itu kan sebenarnya gimana? Ya itu tadi. Ketidakadilan nggak buat si pemilik mobil ini? Menurutmu? Menurut saya sih karena saya penganut Listrik dan bukan penganut listriknya, tapi penganut alam saya yang bersih, yang bebas polusi, maka saya mendukung aja. Mendukung aja sambil menunggu ada teknologi baru yang saya harapkan, yaitu teknologi hidrogen. Gitu. Itu ya. Iya, itu saya tunggu. Walaupun sekarang ini memang hidrogen agak masih serem ya. Orang masih takut meledak begitu. Tapi di Jepang someday udah somehow kan? pasti udah. Ini Mirai kalau nggak salah ya. ada. Itu juga udah, dan udah pernah dibawa ke Indonesia juga. Dicobain di sini. Oke. Itu outputnya air gitu. Mau dipakai buat nyirem tanaman juga oke gitu. Nah itu yang sebenarnya kita tunggu gitu. Nah masalah itu masih mahal sekali, nggak mungkin dibawa ke sini terus jadi laku dibeli gitu. Di Amerika aja nggak selaku itu ya, atau di Jepangnya. Tapi jadi tergantung kita tujuannya mau ngapain nih, gitu. Kalau memang buat udara bersih Jakarta, ya sekarang ini mau nggak mau ya yang baterai. Ya oke. Tapi gini jadinya, yang kadang dipermasalahkan jadinya gini, ini dipermasalahkan oleh para pengguna sama pemilik mobil BBM nih ya. Kan sama-sama pakai jalan nih. Iya. Sama-sama pakai jalan. Gue dipajekin PKB-nya sekian-sekian. Sementara ini sama-sama pakai jalan, gak dipajekin. Kan yang dipajakin kendaraan bermotornya itu. Pajak tahunan sama-sama ada di pakai situ. jalan. Nah, gimana Sobat Cindo? Ya. Kan tapi boleh pakai juga kan kita jalan. Ya boleh pakai jalan, tapi yang satu dipajekin, yang BBM itu kan pajaknya mahal tuh, yang apalagi yang CC gede itu, pajaknya lumayan tinggi, lebih dari ada yang nyampe, pokoknya di atas 5 juta juga ada gitu kan. Nah terus sementara yang ini sebenarnya mobilnya mewah juga gitu, mewah, tapi nggak dipajekin, padahal orangnya yang punya itu orang kaya juga gitu ya. Oke, ada unsur begini ya. Nah, Menurut gimana? saya gini, ada unsur istilahnya tuh kayak carbon tax gitu. Oke, Jadi carbon tax karena you mengeluarkan karbon dioksida, ya you harus bayar. Itu untuk dikelola, untuk alam ini dikelola lagi supaya apa istilahnya tuh, karena udah mengotori ya you harus bayar. Nah, bagaimana pemerintah harusnya idealnya Pemprov kemudian membuat sebuah kebijakan atau ada teknologi khusus atau apa yang bikin tetap polusinya itu rendah gitu di
Jakarta. Harusnya begitu. Oke. Harusnya. Misalnya dengan, nggak tahu ya, kalau di luar tuh kayaknya ada exhaust yang di jalan-jalan memang abis itu buat diambilin tuh semua karbon dioksidanya untuk disaring lagi, jadi keluarannya, outputnya udah O2 yang bersih lagi gitu. Ya, Nah ya. itu kayak diputer terus begitu ya. Nah harusnya ada teknologi kayak gitu. Nah cuman sekarang kan kita nggak ada nih. Cuman dipajakin aja. Ya sebenarnya yang nggak fairnya di situ. Karena kita bayar biaya output dari knalpot kita, udah kita bayar di pajak itu tadi, tapi kita menghirup udara yang tadi kita keluarin gitu. Nangkep kan maksudnya? Udara kotornya. Iya. Nah kita juga yang hirup. Iya. Nah harusnya kan karena kita udah bayar, ya ini kan dong, dibersihin dong udaranya. Contoh nih, waktu saya ke Jerman, di Jerman itu air masuk dengan air keluar bayar. Makanya jangan sampai boros. Kalau orang Indonesia kan mandi suka boros ya, air gitu. Karena kita air melimpah gitu. Ya. Kalau di sana Tapi di sana kita harus irit-irit, bahkan buat nyuci piring itu mesti masukin dalam basin itu kan, wastafel, apa namanya? Tempat cuci piring. itu. Air ditampung, piring dimasukin, sabun dituang, jadi kayak banjir gitu, terus kucek, udah keluarin, langsung dilap, nggak ada bilas-bilas lagi. Terus digantung. Karena sabunnya edible, bisa dimakan. Sabunnya bisa buat tanaman jadi subur. Lalu limbah ini baru dibuang. Jadi kehitung berapa liter, kurang lebih sekitar 4 atau 5 liter untuk nyuci itu. Udah. Dan nyucinya juga nunggu ngumpulin piring kotor semua, nggak kayak kita sekarang kan, habis makan cuci, wah air terus keluar. Nah di sana air keluarnya itu dihitung, ada meterannya, bayar. Oh, ada meterannya juga. Karena limbah ini harus dikelola lagi oleh pemerintah kota tersebut untuk kemaslahatan masyarakat, gitu. Limbah itu dengan bayaran teks tadi, itu kemudian teks tadi atau pajak tadi itu untuk beli teknologi membersihkan lingkungan tadi dari air limbah tersebut. Nah, kita di sini nggak ada, makanya limbah di mana-mana. Betul. Yang jelas-jelas pabrikan bikin limbah, ngeluarin limbah aja ngerusak lingkungan, nggak jelas tuh teksnya. Ya. Gitu. Dan maksudnya nggak ada pengelolaan limbahnya juga sampai jadi netral. Harusnya kan dinetralkan. Betul. Nah, udara kita juga harusnya begitu. Kita bayar pajak nih dengan karbon yang keluar dari combustion engine kita. Kita bayar pajak. Harusnya pemerintah membuat teknologi bagaimana untuk membersihkan udara. Gitu. Okay. Atau kebijakan-kebijakan baru. Ini belum ada nih kayaknya. Di Jakarta pun belum ada. Ada kan? Belum ada dong. Ya paling PR caranya juga nih buat pemerintah Jakarta ya. Iya, paling caranya biasanya alasannya dengan tanaman. Ya ini kita bikin pohon-pohonan, kita tanam supaya jadi pembersih udaranya gitu. Kalau di luar negeri ada ininya. Ada beberapa negara udah mulai ya. Tapi kan juga mereka udah bersih jadinya. Karbonnya mereka itu dihitung. Jadi dia punya output dari exhaustnya itu ada standarnya sudah. Itu sudah di standar. Jadi nggak mengotori, nggak membuat polusi yang parah gitu. Terhitung gitu. Dia punya si partikel-partikel itu tuh dihitung semua gitu. Ketat lah. Di sini kayaknya belum nyampe ya. Belum nyampe. Sudah pernah dicoba kan? Tapi ya gitu deh. Gak jalan-jalan juga gitu. Tapi ya itu ya sebenarnya ini momen ya. Kenaikan harga BBM itu momen untuk geser ke listrik. Untuk geser ke listrik, sementara yang ya momennya pemerintah itu mulai membersihkan udaranya itu tadi kan. Yes. Dan memang kalau dilihat-lihat ya, momen harga BBM naik dengan ini kebijakan pajak ini terus dibuat nol lagi, ini seperti seakan-akan pas banget ya. Ini kira-kira pas banget gitu, kayak emang udah dihitung gitu, diperkirakan. Dan kayaknya akan semakin menumbuhkan industri mobil listrik ya mestinya begitu. Harapannya kan begitu ya. Saya sih berharapnya mobil listrik yang ada di Indonesia ya, yang kecil-kecil yang terjangkau sama masyarakat kita, karena juga khususnya kalau Jakarta ya. Jakarta itu kan
apa namanya, dia punya jalan gang tuh kecil-kecil gitu. Jadi mobil yang kecil-kecil aja lah, mobil listriknya tuh seru gitu. Bakal terjangkau juga, tapi juga bisa masuk Oke. gang-gang gitu. Dan murah. Yang kecil. Iya kan? Kalau yang gede-gede kan ya mahal sama aja. Ya karena habis itu barang, ya makanya saya bilang tadi dibuat variasinya yang kecil-kecil juga banyak. Karena banyak sekali sekarang supaya bisa tumbuh produksi Indonesia. Gitu. Tapi kan PR-nya masih tetap macet. Nah, Iya, ya udah. itu dia PR-nya. Itu. Teman. PR-nya itu tadi macet terus sama limbah kalau yang listrik ya kan. Kalau yang Combustion engine, combustion engine, ya polusi udara itu. bagaimana caranya pemerintah punya karena masih majekin si mobil BBM itu tadi punya kewajiban juga tuh untuk membersihkan karbonnya gitu ya. Iya, Oke. Gimana caranya ya itu nanti ada teknologi yang ngatur itu. mestinya gitu. Tapi harus pengawasannya supaya kelihatan bahwa benar. oh beneran ada nih gitu. Harus ada pengawasan sih. Kalau enggak, ngomong dong ntar di depan pelaksananya nggak ada. Iya benar. Kayaknya sih gitu ya. Iya, seringnya begitu. Ya. Betul. Oke, seru banget nih bahas soal ini sama Bro David. Asik karena ini kabar baik juga, bro. Kabar baik Thank you juga so ya. much ya. Iya, kabar baik buat. Oke, tapi itu tadi soal PR-nya, Sobat Sindo mungkin punya komentar seperti apa? Apakah setuju atau nggak setuju dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta ini? Terus seperti apa harusnya soal pajak mobil listrik ini, ya kan? Nah, mungkin kalau mau komentar, silahkan komen di bawah. Kita cukupkan untuk komen sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.